Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga kali ini adalah derivatif. Ya, kita materi derivatif. Kemudian minggu depan di kelas kita melanjutkan yang menghitung luasan kemarin. Ya, di kode pakai Python. Nah, sekarang pertemuan ini online kita latihan soal-soal derivatif. Ya, derivatif atau turunan itu memang sudah dulu itu sudah diajarkan di matematika 1 atau 2 ya sudah ada. Tapi derivatif atau turunan di matematika komputer 3 ini larinya ke deep learning ya, ke deep learning dan dia lari juga kepada algoritma ya. Jadi karena matematika komputer sehingga kita terapkan nanti ke kernel ya, kernel kemudian ke logistic regression. Jadi kita tahu kalau kita ada problem, kita bisa pakai ada namanya linear regression, ada namanya logistic regression. Dua hal yang berbeda ya, satu bisa orang bisa predik, satunya nggak bisa untuk klasifikasi. Nah, dua hal ini saya pernah mengalami bahwa mengerjakan dua hal ini untuk proyek IT yang cukup besar waktu itu bisa ditangani dengan turunan parsial. Aneh ya, jadi waktu itu proyek IT dikerjakan oleh satu perusahaan besar dan mereka nggak bisa mengerjakan, kemudian lari ke tempat saya, kemudian selesai, ya, pekerjaan selesai. Tahun lalu saya mengajar matematik di University Twente di Belanda online waktu pandemi kemarin. Saya ngajar matematik itu optimisasi, ya, mata kuliahnya optimisasi. Bukunya beda sama buku kalkulus beda, jadi optimisasi sama program linear namanya. Jadi materinya matematika itu. Nah, waktu itu mahasiswa undergraduate ya yang diajar, saya tanya, kamu kenapa masuk matematik? Dia bilang, saya ingin jadi data scientist, Pak. Nah, kemudian kaget saya, kok bisa matematik? Iya, Pak. Karena menurut papa saya, katanya dia, untuk jadi data scientist, saya harus masuk matematik. Loh, kok nggak informatika? Enggak, justru nggak masuk informatika, masuknya ke matematik. Terus gimana kata papamu, saya tanya begitu. Menurut papa saya harus masuk matematik karena nanti saya bisa masuk ke industri semikonduktor bisa, ngitung memori bisa. Kerjamu pengen di mana ya? Saya pengennya di komputer, Pak, di nano atau mikroprosesor, nanoprosesor teknologi, ya dia ingin kerja di IBM atau Intel. Memang bisa, saya tanya saya, bisa, Pak. Papamu kok bisa lihat tren masa depan itu gimana caranya? Saya tanya begitu. Jadi ini mahasiswa di Belanda. Oh, papa saya Pak ketua Cisco se-Indonesia. Jadi Cisco di Indonesia itu marketingnya papa saya, Pak. Oh, jelas saja. Nah, saya ketemu itu pas orang Indonesia saya tanya. Jadi dua orang, jadi di keluarga dia mereka bilang, saya juga punya adik juga Pak kuliah di sini, jurusan apa? Matematika. Loh, kok bisa? Iya Pak, nanti kalau basic matematik kita kuat, kita akan
S2-nya teknik informatika. Jadi gitu Pak caranya. Oh gitu ya. Oke. Kemudian saya juga ikut kursus ya di Andrew Ng di Stanford University. Kursusnya tentang machine learning. Kebetulan menarik, di sana dijelaskan bahwa turunan dua variabel itu sebenarnya kita bisa menggunakan itu untuk memperkecil namanya cost function. Ya, cost function itu modelnya kalau digambar di MATLAB seperti gunung, ya itu error ya. Atau kita bisa cari fungsi minimum atau maksimum, lokal minimum atau lokal maksimum. Saya rasa itu di Matkom 1 sudah pernah ada namanya lokal maksimum dan lokal minimum. Itu bisa kita pakai untuk mencari presisi dari suatu alat yang diproduksi oleh mesin, ya. Atau kita mau pilih, saya ingin buat advertising web yang dia canggih lah, pokoknya target marketnya jelas. Ya, yang dijual apa produknya? Kopi, jelas. Satu kopi yang dijual berarti target marketnya gendernya adalah kebanyakan male, bukan female, ya male. Oke, kopi berarti iklannya nyasar yang ke male. Nah, derivatif bekerja di situ juga. Kemudian fungsi ya, kalau kita mau beli rumah, ya, rumah itu yang dicari orang itu pertama adalah lokasi kenyamanan. Ya, jadi kalau kalian hidup di situ sampai seumur hidup itu tenang gitu loh, nggak ada tetangga macam-macam, terus lingkungan tenang, ditinggal keamanan 24 jam dan seterusnya. Nah itu salah satu. Jadi ada variabelnya ada berapa kalau beli rumah? Satu, lingkungan. Ya, setelah lingkungan apalagi yang kedua adalah luas tanah. Nah, variabel lingkungan dan luas tanah itu dua variabel. Ya, dua variabel ini yang dibahas di chapter 12. Ya, jadi di chapter 12 ini derivative function of two or more variable. Jadi dua atau lebih variabel seperti orang rumah tadi. Ya, tapi ada resiko ya kalau kita beli rumah dengan harga yang cukup, pokoknya rumahnya cukup nyaman gitu ya, itu harus ada yang kita bayar, yaitu apa namanya, harga ya. Jadi kita pelajari di sini derivatif turunan untuk dua atau lebih variabel. Nah, kita bisa seperti rumah. Harga rumah berarti harga, saya tulis dalam kurung. Nah, harga rumah dipengaruhi oleh apa tadi? Lokasi L, kemudian dipengaruhi oleh ukuran luas tanah, area. Ya, kemudian apa lagi yang mempengaruhi kata? Usia bangunan, misalnya U. Ini sudah 3 variabel ya. Variabel ke-1, ini variabel ke-2, ini variabel 3. Sehingga hasilnya ini adalah rupiah. Ya, rupiah ada dalam US dollar. Nah ini, jadi two or more variabel, kebetulan di sini 3. Ya, ini 3 variabel. Nah, nanti harga rumah dipengaruhi lokasi, area, sama usia bangunan. Ketemulah sekian. Ya. Berapa kira-kira harga rumah di perumahan, misalnya di Surabaya. Dan dari Surabaya di sini. Oke ya, di Surabaya itu ada harga rumah atau tanah yang tidak pernah kena pandemi harganya ya. Jadi di contoh misalnya di Graha Family Surabaya, di Graha Family Surabaya itu harga
tanah saja kalau kita cari ya lokasi ya. Nah, lokasinya ini contohnya ya di Surabaya. Kenapa saya pilih kok di Surabaya? Karena agak aneh ya di sini. Maksudnya harganya agak mahal. Ya, area luas satu kapling itu kaplingnya itu 1000 meter. Artinya kita bisa dapatkan ukuran 25 kali 40. Ini ideal nih, bagus lah. 25 40. Kemudian usia bangunan nggak ada, 0. Berarti yang kita pakai hanya ini aja, 2 variabel. Ini contoh ekstrim. Berapa ketika luas tanah lokasinya di sini perumahan areanya 1000 meter. Ini harga satu kapling. Harganya satu kapling itu 40 sampai 50 M. Ya. 50 miliar satu kapling tanah belum bangunan. Sehingga kalau ini dimasukkan ke dalam prediksi rumus ini nggak cocok. Karena apa? Perumahan ini perumahan yang beda kelas dan jomplangnya terlalu tinggi. Ya, jomplangnya terlalu tinggi. Jadi mungkin kita kerja kalau kita nabung ya, kita nggak buat bisnis lah. Kita nabung kerja dengan gaji UMR misalnya 5 juta per bulan, mungkin beli satu kapling ini nggak akan jangkau. Ya, nggak akan jangkau sampai kita ini kerja kalau 50 M segini mungkin kita kerja 1000 bulan mungkin ya, 1000 bulan. Berapa tahun ya nggak tahu lah. Ya, jadi ini nggak bisa masuk. Jadi di 2 atau variabel ini ya, 2 variabel ini adalah fungsi yang wajar. Jadi saya tulis di sini ya, fungsi yang wajar. Nah, ini wajar. Jadi nggak bisa kita terapkan ini pada semua perumahan yang ada di Indonesia atau di Jawa Timur. Nggak bisa. Perumahan di daerah pinggiran Malang, luasnya itu 2000 meter Pak tanahnya, tapi harganya kok cuma 200 juta. Nggak bisa. Yang bisa bandingkan. Sehingga fungsi ini adalah fungsi yang mengklaster pada satu perumahan. Jadi kalau kalian menerapkan ini, terapkanlah pada satu tempat ya. Nah, ini yang jadi bagian penting ya. Jadi tahu ya sekarang penerapannya gimana dan mana yang harus dihindari. Ya, oke. Kita lanjutkan. Sekarang di fungsi ya or intrusive now to a real valid function. Jadi kalau kita lihat di sini ya di daftar fungsi ini fungsi 2 variabel. Ya, yang pertama dia punya x kuadrat ya. Oke. Yang kedua dia punya y kuadrat. Gxy dia punya x dan punya akar y. Oke, ini 2 variabel. Boleh nggak fungsinya misalnya gini ya, saya punya fungsi fx, y itu ternyata nilainya y. Boleh nggak? Boleh ya, boleh saja. Ini artinya kan x pangkat 0 kali y pangkat 1. Ini ya, jadi nggak ada masalah kalian tulis itu 1 y saja boleh ya, boleh saja. Terus nilai x dan y-nya, nilai x dan y yang ada di masing-masing fungsi ini ya dimasukkan aja. Jadi kalau misal x-nya ini bernilai 1, y-nya 4 misalnya, maka hasilnya 2 kali 1 akar 4 sama dengan berapa? 2 kali 1 akar 4. Jelas jawabnya adalah 4 ya. Nah, ini contoh ya, contoh saja. Jadi 1 masukkan aja seperti biasa. Nah, kemudian kita tahu di dalam akar tidak boleh
atau inputnya itu kita tulis sebagai namanya domain. Domain yang sini. Nah, ini ada di himpunan yang di sini ya. Ini domain, oke. Domain itu di sini. Kemudian range-nya di sini hasil. Ini di database pakai ini konsepnya. Jadi kalau kalian pakai MySQL itu pakai ini. Ya, ada domain, ada range ya. Semua. Jadi bisa nggak Pak ini mendatangkan uang? Bisa. Biasanya banyak orang tanya begitu. Ya, bisa. Ini diterapkan. Saya kemarin menggunakan ini pada proses safety untuk sensor alarm. Ya, bisa menggunakan ini. Ya, jadi kita bisa pakai ini untuk menentukan kapan kebakaran itu bisa diprediksi. Ya, jadi misalnya kalian ingat kilang Pertamina terbakar, terus apalagi terbakar itu kita sebenarnya bisa predik ya, bahwa akan terjadi kebakaran pada. Nah, itu. Tapi prediksi kan nggak selalu benar. Ya, kadang ada salah. Tapi salahnya diupayakan sedikit. Lah, cara mengupayakan salah itulah yang dinamakan meminimalisir, namanya cost function. Ya, jadi meminimalisir cost function. Oke. Contoh lagi, di sini ada bidang XY, sketch natural domain. Natural domain ini supaya nilainya ini bisa kita selesaikan itu domainnya berapa. Nah, kita lihat bahwa Y dikurangi X kuadrat. Ya, Y min X kuadrat sebenarnya gini. Kalau kita ingin cari domain, ya kita harus tahu yang pertama di dalam akar ini harus pasti lebih besar sama dengan 0. Ya, kemudian di bawah ini tidak boleh 0. 0 nggak ini kira-kira hasilnya? Tidak boleh 0. Ya, yang bawah ini kan kuadrat. Bilangan dikuadratkan selalu positif ya, ini juga selalu positif kalau dikuadratkan. Sehingga diisi nilai berapapun hasilnya pasti positif. Ada nggak nilai yang membuat ini 0? Misal X-nya 0, Y-nya 1. Oh iya ketemu, X-nya 0, Y-nya 1. Nah, maka dari itu nggak boleh. Nah, ini nggak boleh. Ya. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 1 akan ini yang bagian bawah ini akan menjadi 0. Kalau menjadi 0 nggak boleh. Ya, maka dari itu ada batasan bahwa 0,1 tidak boleh. Dan kita harus melihat di sini ya, Y min X kuadrat ya. Y min X kuadrat itu lebih besar sama dengan 0. Ya, berarti artinya Y lebih besar sama dengan X kuadrat. Nah, ini. Ya, Y lebih besar sama dengan X kuadrat. Lihatnya di mana? Nah, kalian bisa lihat di sini. Yang gambar paling bawah. Bukan ini ya, ini bukan. Ini exclude ya. Kebetulan nilainya hampir mirip. Nah, kalian bisa lihat yang bawah ini. Jadi Y, ini ya, sumbu Y, itu nilainya lebih besar dari X kuadrat. Misal, ini ada angka 2 di sini. 2 ini kalau kita jadikan kuadrat, maka kemudian nilainya adalah 4 di sini. Nah, di sini 4. Ya, jadi harus lebih dari nilainya Y lebih besar sama dengan X kuadrat. Berarti menyentuh 4 di sini. Nanti ini menyentuh di sini. Ini menyentuh di sini. Di sini akhirnya digambar lurus, begitu pula di sini. Ini juga ada titik digambar, terus diarsir di sini. Ya, ini diarsir ini. Nah, ketemulah domain. Ya, oke. Ini namanya domain. Ya. Kalau domain sudah ketemu loh Pak, 01 buat apa? Nah, 01 itu artinya
X-nya 0, Y-nya 1. Nah, nilai ini jangan dimasukkan karena akan membuat ini menjadi 0. Ya, maksudnya begitu. Oke. Karena ini dalam gini ya, kalau kita kok ada gambar lagi, gini. Kalau kita punya fungsi fx, ya, ini kita punya dua variabel sebenarnya, satu x, satu fx itu sendiri atau sama dengan y. Ya, jadi satu x, satu fx sama dengan y. Kalau kita punya fx, y, kita sebenarnya punya tiga variabel, satu x, satu y, satu apa? fx, y, atau kita sebut namanya z. Ya, ini jadinya. Ya, kita sebut z. Sehingga kalau ada dua variabel, 1, 2 dimensi 2. Kalau ada 1, 2, 3 dimensinya pasti 3. Ya, jadi kita gambarnya nggak bisa ini bangun datar, nggak bisa. Jadi ini adalah volume. Ya, jadi kalau kita cari ini bidang 3 dimensi volume. Kalau misalnya seperti harga rumah tadi itu sudah dimensi 4. Nah, dimensi 4 itu dimensi yang manusia susah untuk menggambarkan ya, kecuali komputer. Nah, jadinya seperti ini nanti. Jadi Z sama dengan fx, y. Ya, dia menyelimuti bidang ini. Ini sampai bawah. Ya, jadi ini 3D ya, punya volume. Oke. Sampai di sini dulu pengenalan turunan parsial. Bukan turunan parsial, pengenalan tentang satu atau dua atau lebih variabel. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, kita lanjutkan lagi. Saya baca buku SVM ya, vektor mesin itu juga menggunakan turunan parsial. Kemudian di deep learning itu menggunakan sama turunan parsial juga. Kalian bisa tanya pada Pak Profesor Aji, ya, Pak Profesor Aji, bisa tanya tentang deep learning karena beliau adalah pakar deep learning, ya, atau tanya ke beliau pakar deep learning ya, alumni dari Australia. Kemudian atau tanya kepada Pak Haris Arosid ya, beliau juga pakarnya mesin learning. Jadi menggunakan turunan parsial merupakan sehari-hari dari keduanya dalam melakukan pekerjaan. Kemudian kita nanti akan mengenal namanya chain rule, ya, chain rantai, rule itu aturan. Ya. Jadi memang kalau kita bikin aplikasi layer-layer, masalahnya gini ya, yang saya ceritakan ya. Kenapa kekuatan terbesar di matematik ini tidak dikuasai oleh orang informatik? Ya. Karena satu, mereka tidak terlalu aware ya dengan matematik, jadi kurang peduli ya terhadap matematik, karena matematik dianggap sebagai angin lalu ya, sehingga mereka sudah pokoknya saya bisa coding ya. Kita bisa coding itu kita hanya jadi pegawai aja nanti, atau kalau kalian punya startup ya startup yang ya penghasilannya itu aja, sehingga kalian harus punya solusi bahwa 10 tahun lagi Pak, saya ingin jadi seorang ahli di bidang ini sehingga saya perdalam bidang saya yang neural network, misalnya begitu. Pak, sekarang AI lagi gila-gilaan Pak, saya ingin belajar transformer. Wah, itu luar biasa, bagus.
Pak AI lagi gila-gilaan Pak, saya pengen buat saingan ChatGPT. Wah ini agak berat ya, karena menyaingi ChatGPT nggak akan bisa famous lah ya, agak susah ya. Jadi yang wajar yang belum pernah dibuat, buatlah itu ya. Nah itu contoh. Nah, kemudian kita bisa menggunakan ini pada training loss atau bias variance. Itu biasanya gini, ada biasanya ini untuk riset ya. Kita pernah itu dulu perusahaan pabrik pasta gigi ya, pasta gigi itu riset menggunakan ini, kemudian mereka berhasil mendongkrak penjualan menjadi berkali-kali lipat. Di mana saya bisa mendapatkan aplikasi dari ini? Kalian bisa googling ya, atau Scholar Google Scholar, atau kalian tanya ChatGPT aja ya, aplikasi parsial diferensial dalam bidang teknik informatika ya, itu ya. Nanti munculnya banyak di mesin learning. Kita lanjutkan. Nah, dalam kita menggambar ini bidang ya, bidang kita mengenal, nanti kita sebenarnya ada banyak hal kita bisa pakai untuk menggambar ini ya. Kita bisa pakai MATLAB. Oke, kita pakai MATLAB aja ya, kayaknya lebih mudah daripada program sendiri. Jadi don't reinvent the wheel lah ya, istilah programmingnya, filosofi programming. Nah ini kebetulan dia akan menggambar model seperti ini ya, mungkin elips dibuat 3D seperti bola baseball, kemudian fx, y, lah fungsinya seperti ini. Ini fungsi ya, ini fungsi. Jadi fx, y ini fungsi, kemudian digambar ya, gambarnya pakai apa? Gambar biasa apa bisa Pak? Ya bisa aja. Jadi fungsi ini kalian buat lebih sederhana biar nggak ada akar. Akhirnya modelnya ketemu seperti ini ya, ketemu seperti ini, kemudian hasilnya seperti ini. Baru kita masukkan kalau x-nya 0 ya, kemudian y-nya 1, z-nya 1 misalnya. Berarti ketemunya berapa ini? Ini 0, ini 4, ini 9. Ya, ketemulah 13 ya. Oke. Jadi kita bisa tahu bahwa kalau x-nya 0, berarti x-nya 0 posisi di sini. Kemudian y-nya 1, y itu di sini. Kemudian z-nya 1, berarti di tengah-tengah sini. Nah, ketemulah nilainya 13 jarak ya. Oke. Nah, ini ya, seperti ini. Kita bisa pakai ini ya, dengan syarat ininya nggak diketahui ya. Jadi fungsi itu bisa ditulis f x y z sama dengan 9x kuadrat plus 4y kuadrat plus 9z kuadrat lah, kayak gini. Ini baru kita bisa gambar yang warna biru ini. Oke, nanti untuk urusan menggambar kita sedia MATLAB ya. Jadi minggu depan kalian install MATLAB di masing-masing laptop. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nanti gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Nah, kalau di sini ini lokal minima di daerah sini. Lokal minima, kemudian ini bisa jadi fungsi global maksimum di sini. Di panah ini ya, global maksimum. Nah, kalau di sini
minimum di sini ya. Sini minimum. Kemudian di sini juga. Di sini bisa ya, bisa jadi lokal maksimum. Di sini bisa jadi lokal atau kedua-duanya maksimum global juga bisa. Ya, jadi bisa lokal, bisa global. Nah, kalau di kurva yang ke paling ini kan paling bawah ya. Nah, ini bisa kita sebut sebagai global minimum. Ya. Biasanya orang pakai ini untuk memprediksi satu saham ya, transaksi ya, atau forex. Nah, biasanya mereka pakai moving average ya. Moving average ya. Kalau kalian misalnya mau coba, pengen coba, kalian bisa coba install Ajaib Sekuritas ya. Kemudian daftar akun BCA untuk RTN. Ambil API, install, ambil dari Okta atau dari mana bisa, terserah. Coding pakai Python, prediksi lokal minimum maksimum ketemu. Ya, ini bisa dilakukan. Bisa ada, saya ada pengalaman teman ya, mereka menggunakan ini dan berhasil ya, tapi tidak banyak ya. Jadi sehari sekitar $10, $11 profitnya. Jadi tidak bisa diprediksi ya pasar sekarang. Kita lanjutkan ya. Karena kita menggambarnya menggunakan MATLAB, maka nanti kita hanya memasukkan namanya, kalau di Python itu matplotlib ya, matplotlib itu untuk menggambar. Jadi kalau di mana, di MATLAB itu kita tinggal install aja terus tergambar. Nah, kita tahu bahwa ini yang daerah sini ya, ini adalah permukaan dari suatu fungsi yang digambar yang 3D tadi. Mereka punya ini, punya lereng 1, lereng 2, 3 sampai paling ujung ya. Nah, kalau gunung ini dilihat dari atas, gambarnya kayak gini. Nah, ini namanya kontur map ya, ini dari atas. Kalian pernah nggak lihat peta atlas itu ya, ada gunung, ada warna hijau, warna orange, di sini tanahnya warna orange, warna hijau, biru, merah. Itu ada level-level ketinggian ya, atau kita sebut dengan kontur map. Lihatnya dari sini ya, jadi kontur map ini dia akan mempermudah kita dalam menemukan reduksi ya, menurunkan ya, membuat minimum ya, kayaknya minimum ya. Jadi dia akan memudahkan kita dalam membuat meminimumkan apa tadi yang saya sebut di depan, cost function. Ya, ini bidangnya machine learning. Jadi kalau kalian sudah ambil AI dan machine learning, kalian akan lari ke sini. Machine learning dan artificial intelligence. Nah, ini bidangnya di sini. Ya. Kebetulan saya, Pak Aris, itu masuk ke dalam lab machine learning dan AI ya, sehingga kita banyak pakai ini untuk dalam pekerjaan sehari-hari. Oke, nah kontur mapnya kayak gini. Jadi kalian bisa tahu ya, kalau ada gambar gini nih, sebenarnya gambarnya 3D. Ya, kalian lihat aja dari sini. Satu ada variabel X, ada variabel Y, ada variabel Z. Jadi 3D ya, 3 dimensi. Gambarnya kayak gini terus. Oh, ini ya pasti kontur map. Ya, jadi ingat, kalau ada fungsi Z gini terus dikasih gambar gini, ini adalah kontur map ya. Seperti ini ya. Nah, ini dilihat dari atas ya.
Jadi ini dilihat dari atas. Nah, ini bisa masuk ke maksimum. Kemudian yang bawah ini adalah minimum. Nah, maksimum dan minimum. Oke, ini macam-macamnya ya contoh-contohnya. Nah, biasanya ada yang namanya gradient descent. Gradient descent itu dia turun, jadi gini, dia mungkin berada di sini ya. Dia turun nyari di sini. Terus jalan ke sini. Oh, ini nilainya paling kecil sudah. Terus turun lagi. Nah, dari sini jalan ke sini. Loh, ini masuk ke dalam dia. Oh, ini loh yang paling kecil di sini. Nah, itu cara kerja gradient descent. Ya, tujuannya meminimalisir cost function. Seperti ini ya. Nah, mereka kemudian berdasarkan contour map ini mereka membuat namanya fraktal. Fraktal ini desain batik ya, desain batik digital ya. Nah, desain batik digital yang dibuat oleh China. Kita coba browsing ya. Fraktal batik. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi image of batik fraktal. Nah, ini jadi desain batiknya menggunakan fraktal. Fraktal itu rumus matematik yang diambil dari parsial diferensial. Ya, jadi kalau nggak tahu nggak bisa implementasi, tapi yang tahu yang bisa implementasi adalah China. Ya, makanya batik diklaim China, diklaim Malaysia atau dimanapun, mereka buat teknologi sekali diklik langsung semua mode batik muncul sudah. Jadi mereka nggak perlu desain, nggak perlu ini, komputer sudah buat ya. Jadi sebenarnya AI, ChatGPT dan kawan-kawan itu masih kalah sama teknologi fraktal yang sudah dilirik orang zaman dulu. Jadi zaman saya kuliah S1 dulu itu banyak orang yang kita bikin batik itu sudah pakai fraktal ya. Jadi kalian cari batik fraktal ya. Itu batik yang digenerate dari fungsi matematik seperti ini. Jadi contour map kayak ini dengan model gini, simetris dan seterusnya itu nanti kayak gini ya. Jadi model-model gini itu nanti larinya kepada industri batik. Jadi kalau kalian kerja di perusahaan tekstil, kalian paham ini, kalian bisa suggest ke bosnya. Ya, jadi bos saya bisa membuat untuk desain batik. Ya. Jadi batiknya bisa kita pakai. Mereka bikin batik yang fraktal. Ya. Itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di fungsi ini kita kadang dijumpai beberapa soal. Ya, misalnya carilah domain, ya, domain untuk fungsi ini. Nah, kita bisa gambar seperti ini satu-satu. Caranya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di dalam akar kita lihat bahwa harus nilainya lebih besar sama dengan 0, sehingga munculnya X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat lebih besar sama dengan 1. Ya, lebih besar sama dengan 1. Jadi kalau dimasukkan nilainya harus lebih besar sama dengan 1. Berarti apa yang enggak kepilih adalah 0,00 ya, 0,0,0. Nah, ini enggak masuk kan ya? Enggak masuk. Ya, jadi kalau kita gambar 0,0,0 itu artinya X, Y, Z yang nempel itu enggak nempel. Jadi nanti gambarnya itu agak ngambang ya, seperti kalau ini misal digambarkan seperti yang gambar kiri ini ya, dia agak ngambang. Ya, jadi bukan ini ya, bukan yang kiri.
Kita lanjutkan lagi. Kita lompat ini. Nah, sekarang ke parsial derivatif. Jadi tadi apa tadi itu hanya pengenalan aja ya tentang parsial derivatif. Nah, nanti kalian saya kasih soal di akhir pertemuan kita ya nanti sekitar jam 8:30 saya kasih soal terus kemudian dikumpulkan di classroom waktunya sekitar setengah jaman lah untuk mengumpulkan. Di parsial derivatif ini kita mengenal limit ya. Kita ketemu limit lagi bahwa limit ini merupakan batas ya. Saya jelaskan bahwa limit ini merupakan batas ya, boundary ya, batas. Delta x-nya ya delta x mendekati 0 itu artinya dalam limit ini kita membutuhkan error yang sangat kecil. Error itu makanya delta x-nya mendekati 0. Mendekati, belum tentu 0. Jadi kalau ada orang mengerjakan limit ya, limit x mendekati 0, misalnya di sini x per x kuadrat ya. Nah, ini kan kalau dimasukkan langsung 0 ke sini kan 0 per 0. Seperti domino ya. Ini nggak bisa, jadi ini harus kita bagi. Sehingga x ya, x dibagi x kali x. X ini hilang. Coret tinggal seper x. Ini kan sepernya. Jadi seper x. X-nya berapa? 0 ya, jadi 1 dibagi 0. Jawabnya adalah tak hingga ya. Jawabnya adalah tak hingga ya. Jadi tak hingga itu ya nggak bisa kita hitung ya. Kalau bapak saya itu punya soal tak hingga ditambah tak hingga. Nah, jawabnya berapa? Ya, tak hingga tambah tak hingga ini. Nah, jadi jawabnya ini. Ya, tak hingga tambah tak hingga sama dengan ini. Ya, jadi bacanya balik aja ini. Ini putar ke arah sana. Jadi 8 tambah 8 sama dengan 16. Ya. Kadang ada tanya soal yang aneh-aneh. Jadi jawabannya itu kalau temannya tanya. Ya, kita lanjutkan. Saya rasa nggak ada masalah ini. Karena di matematika 1 kita sudah membahas tentang limit ya. Kita lanjutkan contoh soal. Di soal ada contoh modelnya begini ya. Fx, y sama dengan x kuadrat y plus 3y pangkat 3. Maka carilah fx 1,2, fy 1,2. Nah, perhatikan di sini ada fx, di sini ada fy ya. Jadi perhatikan fy kecil ini kita bisa sebut sebagai parameter ya. Untuk mencari fx ya artinya fx ini artinya turunan terhadap x ya. Jadi diferensial d fx, y pada fungsi dua variabel ini sama dengan fx. Ya, ini ngikuti dari ini dari x ini ke sini. Ya, sehingga kalau d fx, y per dy, nah ini akan menjadi fy ya. Jadi gini ya. Nah, untuk menurunkan ya, untuk menurunkan ini kita turunkan sekarang ini diturunkan terhadap x ya, kita cari terhadap x dulu yang ini. Jadi ini kita tulis di bawah. Ini diturunkan terhadap x berarti
X yang ada X ya, X kuadrat jadinya 2X kali Y ya ditambah, ini ada X-nya enggak ada, kalau enggak ada dianggap konstanta ya 0. Oke, sudah ya, tinggal masukkan angkanya 1, 2. Kalau diturunkan terhadap Y ya, jadi ini turunkan terhadap Y, kita bawa ke sini ya, sehingga di sini dia akan menjadi, ini turunkan terhadap Y apa? X kuadrat Y, jadi X kuadrat ya, Y-nya hilang, X kuadrat, karena terhadap Y kan Y-nya satu variabel ya, pangkat 1 berarti tinggal X kuadrat, jadi X kuadrat dianggap konstan. Terus 3Y pangkat 3, nah pangkat 3 turun kali 3, berarti 3 kali 3, 9 Y kuadrat ya, 9 kemudian Y kuadrat. Oke, tinggal dimasukkan nilai X dan Y, ketemu ya, ketemu. Jadi inilah yang dinamakan turunan parsial. Jadi ini parsial derivatif. Nah, ini tadi itu. Nah, ini adalah parsial derivatif dua variabel yang sangat mudah. Ya, jadi kalau levelnya tingkat kesukaran, misalnya level kesukaran ya itu levelnya 5 sampai 10, ini mungkin levelnya 1 ya. Jadi terlalu mudah ya yang ini. Saya rasa di Matkom 2 pernah dibahas turunan ya, dan kita melanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk kita membuat notasi turunan parsial, jadi ada turunan yang ditulis seperti saya tadi nulisnya itu kan begini, D fx, y per dx. Nah, kan saya nulisnya begini ya, yang di depan tadi ada aturan. Nah, aturan yaitu rule bahwa penulisan seperti ini menggunakan D tegak itu hanya untuk satu variabel. Ya. Sedangkan dua variabel atau lebih itu D-nya melungker gini. Nah, ya, D-nya beda antara D ini dengan D ini beda. Ini D satu variabel, nah D-nya seperti ini. Nah, ini D untuk turunan dua variabel. Makanya ketika ada orang nggak suka nulis kayak gini, mereka tulis bentuk fx seperti ini. Jadi fx-nya di bawah sebagai indeks, kemudian x, boleh nih, boleh ya, pilihannya seperti ini. Ya, atau menggunakan ini do namanya ya. Jadi z sama dengan fx, y, maka nulisnya adalah do z per do x sama dengan do fx, y per do x. Ya, kuncinya ada di sini. Ya, kuncinya. Nah, kalian bisa capture ini ya di komputer kalian masing-masing. Jadi yang sudah saya tulis kalian nggak mau nulis di tulisan tangan boleh, atau di capture juga boleh ya. Atau sebenarnya lebih baik memang ditulis tangan, atau kalau nggak sempat di print ya pakai laptop kemudian di capture ya. Jadi belajar ini pakai laptop ya, nggak bisa kita pakai handphone, yang pakai laptop, dan memang harus serius ya. Karena kalau tidak serius, kasihan orang tua kita sudah membayari kuliah kita mahal-mahal ya. Karena tidak semua orang tua kita itu orang yang cukup ya. Kadang kita punya orang tua yang kekurangan juga ada ya. Saya, bapak saya sopir truk ya. Sampai sekarang juga masih nyopir truk ya, truk bahan bangunan. Jadi dulu waktu kuliah saya tidak mau
jadi supir truk ketika saya besar nanti saya harus lebih bisa mandiri, ya, gitu. Cita-cita saya begitu. Jadi ketika saya ujian atau ketika saya ikut UAS ya dulu waktu kuliah, saya sebelum ujian dimulai saya selalu mengingat wajah orang tua. Karena apa? Harapan orang tua itu saya, dan saya harus lulus ujian dengan maksimum. Makanya di kelas saya, kelas matematik atau yang lain, kalau mahasiswa tidak bisa mengerjakan, nilainya saya tidak bantu untuk lulus. Karena apa? Saya tidak bantu dia sekarang, tapi saya bantu dia di masa yang akan datang. Ya, supaya dia lebih baik lagi, dia lebih mau belajar lagi demi orang-orang atau keluarga di sekitar dia yang mengharapkan dia sukses dan bisa bantu mereka. Ya, sehingga kita mempelajari ini, teori aplikasinya cukup besar, ya, cukup besar. Kalian bisa coba ini. Dan usaha tidak akan mengkhianati hasil, ya. Kita lanjutkan ke example yang kedua. Nah, example yang kedua ini kita hubungannya sama trigonometri. Ya, trigonometri ini penting bagi kita untuk memahami pola gerakan alam. Itu juga bisa menggunakan trigonometri. Kalian tahu kenapa kurva sin? Sebenarnya ada penjelasannya ya nanti kalau dijelaskan panjang ya. Sin itu kan kayak gini. Ini artinya potongan lingkaran. Sebenarnya ini ujung sini sama ujung sini itu didekatkan, diputar ini. Nah, jadi lingkaran. Sebenarnya begitu. Ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Jadi ada fungsi z ya sama dengan x kuadrat sin x y kuadrat. Carilah do z per do x dan do z per do y. Kita kerjakan yang terakhir dulu. Nah, ini ya. Do z per do y. Nah, kita lihat di sini fungsi z. Z-nya seperti ini. Kita kerjakan ya. Saya kerjakan di sebelah kanan di sini biar semua bisa melihat. Nah, di sini kita tahu bahwa nilai dari C ya, nilai Z ya, Z sama dengan X kuadrat ya kali sin XY kuadrat ya, ini function ya, function di 3 dimensi. Kita disuruh cari do Z per do Y. Do Z per do Y. Oke. Saya ingat saya pernah melakukan penelitian search engine ranking milik Google ya. Penelitian itu kemudian disupport ya, dibantu oleh orang dari Stanford dan Princeton University di United States. Mereka bilang kita menggunakan ini ya, turunan ini, bahwa mencari turunan ini itu di fungsi turunan parsial ini digunakan untuk ranking ya, atau pencarian di mesin mencari Google, sehingga Google hasilnya menjadi lebih baik daripada Bing ya, daripada yang lainnya ya, daripada Bing dan lainnya. Itu Google menjadi lebih baik karena insinyur dari Google itu alumni PhD ya, S3. Jadi insinyurnya itu loh, yang si foundernya itu S3. Biasanya founder perusahaan besar-besar itu kan paling lulusan maksimum S1 lah ya, maksimum ya. Kadang ada yang SMA, kadang ada yang SMP juga ada. Tapi sudah terlanjur kaya akhirnya mereka jadi founder. Nah, di Google karena dia pakai PhD, dia sudah PhD semua dari Pitch dan Sergey Brin itu, mereka buat rumus. Nah, rumus baru yang nggak dimiliki oleh orang lain. Mereka tanamkan rumus ini ke
Search Engine Ranking. Nah, inilah yang menjadi kekuatan Google sampai sekarang. Ya, jadi Google itu revenue-nya lumayan tinggi. Ya. Beda sama Apple ya. Kalau di Apple itu untung profit terbesar itu bukan jualan komputer, bukan jualan iPhone, tapi service, ya, layanan. Service. Nah, ini yang jadi target market yang baru. Jadi orang kadang salah, si Apple jualan iPhone supaya untungnya besar, enggak, untungnya enggak, bagi mereka enggak nomor satu, malah untung nomor satu service, satu layanan cloud. Ya, jadi orang pengguna iPhone karena memori terbatas dia layanan cloud, ya, karena baterai banyak drop, dia buka service center di mana-mana, ya, dan seterusnya, banyak sekali. Ya. Kenapa baterainya cepat habis, ya, kalau ketimbang yang lain? Karena tujuan Apple itu mulia, supaya orang nggak banyak main HP ternyata. Jadi orang ngecas itu kan mereka nggak main HP, jadi HP-nya diam. Tujuan mereka baik, supaya orang nggak sering-sering waktunya habis untuk bermain gadget. Ya. Tapi nggak diketahui banyak orang tujuan baiknya Apple itu seperti itu. Bisa jadi kan mereka bikin teknologi yang lebih canggih, bisa saja. Mereka banyak insinyur yang canggih. Ya, jadi ini ya kenapa turunan ini di Google itu sampai sekarang timeless lah ya. Jadi dia algoritmanya tetap dia pakai. Ya. Nah, si Google itu menggunakan banyak turunan seperti ini. Di soal ini, ketika kita mau menurunkan terhadap Y, kita cari yang ada Y di mana? Oh, di sini ternyata. Nah, sehingga turunan kita X kuadrat tetap, ya, X kuadrat tetap. Nah, kita kembali ke sin. Turunannya sin adalah cos. Ya, cos X Y kuadrat dikali turunannya ini. Nah, ya, berarti kalau ini turunkan terhadap Y, berarti 2X Y. Ya, jadi 2X Y. Nah, 2X Y di sini. Sini ada Y, nggak cukup ya. Oke, saya tulis di bawah. Sehingga 2X Y kali X kuadrat, sehingga menjadi 2X pangkat 3 Y kali cos X Y kuadrat. Nah, ini sama dengan ini. Ya, nah ini kita bisa cross check sini. Ya, jadi turunan bentuk parsial ini menjadi menyenangkan ya. Jadi karena satu mudah, terus kita sudah punya dasar di Matkom 1 dan Matkom 2. Jadi Matkom 2 kalian sudah punya dasar trigonometri turunan ya. Matkom 1 mungkin sudah ada ya trigonometri turunan. Jadi kalian harus perkuat di dasar MK1 dan MK2. Ya, kalau MK1 loss artinya nggak paham, MK2 loss, MK3 loss. Ya. Baiklah, dari example 2 ada yang mau tanya. Tidak ada, kita lanjutkan. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, ini kita lompati, ini parameter ya. Ini kita lompati karena kita gambarnya pakai komputer ya nanti. Kita lihat contoh ke-4 ya. Oke. Kita punya contoh ke-4 yaitu contoh dari volume ya. Contoh volume suatu gas ya. Volume suatu gas itu berhubungan dengan temperaturnya ya.
Jadi volume gas kita lihat di sini ada gas, kemudian ada kata rate, ya, kemudian ada temperatur T dan pressure tekanan P. Hukum gas, nah, PV sama dengan 10 T. V-nya itu dalam kubik inch, ya, volume dalam kubik. P-nya dalam pon, ya, jadi tekanannya dalam pon. Biasanya kan atmosfer atau dan seterusnya. Ini dalam pon per square inch dan T-nya dalam Kelvin. Pasti ya, di luar negeri mesti suhunya dalam Kelvin. Jika V itu tetap konstan, dijaga konstan pada kecepatan 50, maka berapa rate of change, ya, rate of change itu turunan pertama, kecepatan, ya. Kecepatan itu didapat dari apa? Dari turunan pertama. Bedanya sama gradien, sama, ya. Nah, sudah, oke. Jadi kalau ditanya rate of change itu turunan, ya, berapakah yang ditanya berapakah perubahan tekanan? Berarti perubahan tekanan terhadap temperatur bila temperatur 200. Berarti perubahan itu do, tekanan itu pi, ya, P dibagi respect to temperatur, ya. Nah, ini do lagi terhadap T. Yang ditanya. Oke. Ya, kita punya rumus, ya, PV sama dengan 10 kali T, ya. PV 10 kali T, ya. PV nRT 10 kali T berarti P-nya ketemu 10 T dibagi V. Ya, 10 T bagi V, kemudian kan ketemu ini P-nya. P-nya sudah ada rumus. Nah, kita turunkan sekarang, yaitu apa? Ini turunannya, tujuan do P per do T. Maka dari itu kita turunkan P-nya terhadap T. Nah, di sebelah T ini ada 10 T kan, jadi 10 tetap, V-nya tetap V. Kenapa V-nya tetap? Karena yang jadi T itu hanya ini aja, satu. Jadi kalau ini saya jabarkan gini kan, nah, P 10 per V kali T, kan gini. Kalau ini diturunkan kan yang diambil ini aja, kalau diturunkan terhadap T. Ya, sehingga do P per do T sama dengan 10 per V. Nah, T-nya diambil. T-nya kebetulan di sini diisi 200, ya, diisi 200. Tapi di sini nggak ada T. Ya, kemudian V-nya diisi adalah 50. V-nya 50 masuk sini, yang dipakai hanya V saja di sini. Nah, jadi ketemu 1/5 atau 0,2. Ya, 0,2. Nah, kalau sudah ketemu begini, Pak, T-nya buat apa, Pak? Berarti untuk mengukur kecepatan perubahan tekanan tidak berpengaruh terhadap temperatur. Sudah, itu kesimpulannya. Ya, kesimpulannya itu. Ya, jadi tekanan naik dengan kecepatan 1/5 pound per square inch per derajat Kelvin. Ya, itu. Oke, nomor 4, ada yang mau tanya? Oke, tidak ada, kita lanjutkan ya. Tidak tanya, ada kemungkinan satu terlalu mudah ya, sehingga wah sudah Pak, kita nggak mau tanya lah, terlalu mudah. Kedua, ya, satu terlalu mudah. Dua, karena baik hati ya, jadi tidak mau tanya, sudah saya nggak mau tanya. Tiga, yang ketiga saya rasa
ya mungkin capek seharian. Yang keempat, nah blank. Nah, jadi tidak mau tanya kemungkinannya ini 1, 2, 3, 4. Saya rasa kalau nomor 4 enggak lah, karena untuk maju di Matkom 3 harus lulus Matkom 2 dengan nilai bagus. Saya rasa semua sudah lulus ya, kemungkinan 1, 2, 3 lah. Ya. Jadi wajar lah ya, wajar kalau misalnya ini masih pendahuluan, masih example 4, hingga menurut saya ya kita belum menemukan kesulitan di sini ya. Oke. Kita lanjut sekarang higher partial derivative ya. Jadi turunan parsial tingkat tinggi ya. Biasanya ada kesulitan tingkat dewa, kalau ini turunan parsial tingkat tinggi. Oke. Silakan dibaca dulu ini ya, sebelum kita mulai soal berikutnya. Sudah dibaca ya? Oke, kita bahas bersama higher partial derivative. Jadi turunan tingkat tinggi ya. Jadi turunan tingkat tinggi ini banyak digunakan ya dalam beberapa pekerjaan ya. Jadi di beberapa pekerjaan itu memang sering digunakan untuk menyelesaikan banyak masalah ya. Jadi banyak problem yang sudah diselesaikan dengan turunan tingkat tinggi. Kita lanjutkan ya. Jadi ada namanya kalau turunan diturunkan ya, artinya anaknya itu turunan. Ini anak ya. Ini anaknya turunan, ini anaknya turunan, ini ibunya turunan, diturunkan ya, jadi anak diturunkan lagi sama ibunya, jadinya kuadrat. Jadi nulisnya do kuadrat F per do X kuadrat. Ya, do kuadrat F per do X kuadrat, artinya diturunkan sekali terhadap X, terus diturunkan lagi sekali terhadap X ya. Jadi nurunkan terhadap X-nya kan double 2 kali. Nah, nulisnya seperti itu. Fxx ya. Oke, pahami ya, pahami bahwa satu anaknya itu sudah bentuk turunan. Jadi di sini ini anaknya ya, bentuknya turunan. Nah, ini anaknya. Kemudian di sini bapaknya turunan. Nah, ini bapaknya. Nah, bapaknya turunan di sini. Jadi anaknya di sini, bapaknya di sini. Keduanya bapak nyoba nurunkan anaknya. Nah, akhirnya jadi do kuadrat. Ya, do kuadrat F per do X kuadrat. Nulisnya Fxx ya. Saya pernah nemu soal ya. X-nya itu banyak kayak gini loh misalnya. F, carilah F X X X X X gini. Baru Y. Nah, berarti diturunkan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sebanyak 7. Jadi kita tulis berarti do. Ya, atau seperti ini ya nulisnya ya. Oke. Atau disingkat gini aja lah, paling mudah ya. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang. Kalau Y juga sama, ditulisnya sebanyak itu. Nah, kalau diturun Fx, Y, berarti artinya apa? Diturunkan dulu terhadap X ya, turunkan dulu terhadap X, berarti harus di belakang dulu dia, karena yang baru di depan ya.
Diturunkan dulu terhadap X ini, habis itu turunkan terhadap Y-nya di belakangnya. Ya, jadi yang duluan ini dia turunkan dulu di sini. Ya, nah, oke kita lanjut. Ini dicari turunan dan seterusnya. Kita kerjakan yang Fx dan Fy aja ya. Karena untuk sampai bawah ini terlalu banyak, nanti waktu kita habis hanya untuk 5 contoh soal. Contoh ini, kita turunkan ya, kita kerjakan, kita turunkan terhadap X ya. Jadi kita nulisnya gimana? Do F X, Y per do X. Nah, ini yang kita cari. Kita kerjakan yang ini ya, kita kerjakan yang ini. Oke, kalian bisa coba dulu ya untuk membuktikan yang ini. Coba dulu, saya kasih 1 menit, nanti kita bahas. Baiklah, kita lanjutkan lagi ya. Di sini ketika kita lihat fungsi fx, y ya, kita punya beberapa catatan ya. Contoh, ketika kita menurunkan ini, jadi kita bagi ini menjadi, ini bagian 1, ini bagian 2, ini bagian 3 ya, bagian 1, bagian 2 dan 3 ya. Untuk mengerjakan yang saya centang ini kita bisa untuk mempermudah, sehingga saya tulis ya. Jadi misalkan turunan ya, turunan D-nya miring gini dari X kali E pangkat Y per do X. Do X ya, ini bagian 1 ya, 1 di sini. Maka kita cari X, di sini X-nya posisi di mana? Di sini. Berarti kalau X-nya hanya 1 di sini, E pangkat Y adalah konstan. Sehingga jawabnya adalah E pangkat Y. Ya, oke, kita lanjut ke yang B nomor 2. Untuk nomor 2, kita disuruh menurunkan do per do X dari sin X per Y. Nah, kita cari tahu nilai X-nya di mana. Nilai X-nya di mana? Di sini. Berarti X ini adalah sebuah variabel, seper Y-nya konstan. Sehingga saya tulis gini, supaya lebih mudah ya. Saya tulis gini aja. Oke. Saya tulis seper Y kali X. Boleh nggak? Boleh ya. Jadi X per Y saya tulis seper Y kali X. Maka kalau ditulis seperti ini, sin seper Y kali X kalau diturunkan, maka jadinya adalah cos. Turunannya sin adalah cos. Cos seper Y kali X ya, kemudian dikali dengan turunannya ini.
terhadap X, berarti seper Y. Ya, sehingga hasilnya adalah seper Y-nya saya taruh luar ya. Jadinya seper Y kali cos X per Y. Ya, ini yang nomor 2. Kita ke sebelah kiri sekarang. Kita kerjakan yang bagian ketiga. Bagian ketiga, X pangkat 3 do per do X ya. X pangkat 3 Y kuadrat itu sama dengan, ya ingat yang variabel kan X, berarti Y kuadrat sebagai konstan tetap Y kuadrat kali turunannya ini, jadi 3X kuadrat. Sehingga kita tulis ya, ini menjadi tiganya di depan ya, 3X kuadrat, X dulu, kemudian Y kuadrat. Oke, sekarang kita jadikan 1, 1, 2, 3, sehingga Fx, Y sama dengan yang pertama tadi jadinya E pangkat Y, tulis E pangkat Y minus, minus yang kedua ini seper Y kali cos X per Y, kemudian plus yang ketiga, plus 3X kuadrat Y kuadrat. Oke, ya ini kurung ya. Enggak dikurung enggak apa-apa. Nah, inilah perlu plus C? Enggak, karena ini bukan integral ya, enggak usah plus C. Ya. Oke. Sampai di sini ada mau tanya. Jadi ini hasilnya ya. Hasilnya. Hasil dari apa? Salah kalau ditulis ini. Ini harusnya ada D ini. D do ya. Nah, do per do X ya. Oke, hasilnya ini. Nah, kalian bisa tulis atau capture catatan ini, kemudian ada mau tanya silakan. Tanya aja nggak apa-apa. Kalian bayar UKT mahal ya, bayar SPP mahal, nggak tanya rugi nanti. Oke, sambil lalu ya kita pergi ke contoh berikutnya, nanti sambil kalian tanya bila ada yang kurang jelas. Kita lanjutkan ya di soal berikutnya. Oke, oke. Ada delta di sini ya. Delta itu gini, secara turunan ya. Kita bicara secara turunan. Turunan itu kalau kita tanya ke orang ya, misalnya ketemu teman, bos turunan apa bos? Temennya bilang, waduh nggak tahu turunan, pokoknya dy per dx. Loh dari mana dy per dx? Ya, nggak tahu lah, pokoknya dy per dx wah. Nah, kemudian kita coba sekarang gambar. Gini loh, bosnya bilang, turunan itu kita gambar contoh segitiga seperti ini, oke. Segitiga nggak lurus ya. Segitiga seperti ini kita gambar lurus, ini ada sudut alfa, ini Y, ini X ya, ini R. Kebetulan segitiga ini berada di mana-mana, artinya dia di sini punya Y1, di sini punya Y2. X juga begitu, di sini punya X1, di sini juga punya X2. Artinya kalau kita mau ngukur sudut ya, sudut itu kita cari jarak X ke sini, itu namanya delta X ya. Kemudian kita ukur jarak Y ke sini,
kita sebut namanya sebagai delta Y. Ya, jadi ada delta X dan ada delta Y. Kemudian kita cari berapa nilai sudut yang hubungannya sama Y dan X ya. Maka kita pakai namanya tangen. Tangen alfa itu sama dengan Y2 min Y1 atau delta Y dibagi delta X ya. Nah, kemudian ilmuwan mengatakan, gimana bos kalau delta X sama delta Y ini mendekati 0 atau delta X-nya mendekati 0? Pakai apa? Pakai limit, supaya limit itu kan mendekati. Nah, sehingga ketika ini dilimit, akhirnya ini jadilah dy per dx. Jadi kalau ditanya D ini apa? D ini asalnya delta. Ya, delta. Ini juga delta. Nah, ini akhirnya jadilah namanya turunan pertama. Turunan pertama untuk mencari namanya gradien. Lah, gradien itu selain pakai turunan, pakai tangen. Nah, ini sejarahnya. Jadi, kenapa turunan itu simbolnya D, artinya delta atau diferensial. Ya, jadi nggak mungkin kalau dia delta mau pakainya K gitu nggak mungkin. Jadi dia pakai D. Nah, saya sudah menjelaskan ini yang di buku ini ya. Jadi di sini penjelasannya memang agak ya sini ya. Ini udah selesai lah ya, sudah saya jelaskan. Oke, kita hari ini belajar 5 contoh pekerjaan ya. Jadi menarik ya. Jadi ternyata 1,5 jam kita belajar 5 soal. Saya rasa cukup banyak ya. Waktu 1,5 jam untuk 5 soal. Oke. Sampai sini dulu di pengertian turunan. Dia mau tanya atau mau review dari atas silakan. Catatan ini akan saya kirimkan di grup ya. Jadi sampai halaman ini saya print dalam PDF, saya unggah ke grup biar yang mengikuti belakangan biar bisa mendapatkan catatan. Digital itu enak ya, sehingga kita bisa copy cepat, kita belajarnya lebih cepat ya. Seperti COVID ini saya suka sama COVID yang datang kemarin ya, karena dia membawa perubahan besar, akselerasi digital makin keren, semua teknologi makin cepat berkembang. Ya. Oke, sampai sini. Silakan angkat tangan jika ingin bertanya. Baiklah, karena tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ke contoh latihan soal ya. Latihan soal. Oke. Di latihan soal kita akan berlatih di soal yang ada pada contoh-contoh berikut ya. Jadi kalian hari ini setelah tadi kan saya sudah jelaskan membahas tentang 5 nomor ya, nomor soal. Terus kalian sekarang kerjakan ya beberapa soal ini ya. Beberapa soal ini terutama kita pilih soal yang hubungannya sama suhu ya. Tadi kan sudah oh nggak usah terlalu sulit nanti. Nggak apa-apa ya, kita kerjakan. Bukan kita kerjakan, kalian kerjakan ya, nanti dikirim ke classroom ya. Salingkari nomor 30. 31 gas ideal tadi ya. Kita kerjakan beberapa soal aja. Tiga dua. Kemudian
wave equation ini bisa nomor 46 ya. Wave equation ini bisa kita pakai untuk mendesain tembok pada pinggiran pantai. Jadi kalau tahu reklamasi ya, misalnya airnya itu ketinggian air itu di atas daratan, itu kita bisa bikin, saya pernah lihat ini di YouTube. Jadi orang desain temboknya untuk pinggiran pantai itu pakai rumus ya, mereka pakai MATLAB dan teknologi lainnya. Sangat canggih dan menarik. Oke, kita sampai situ. Ini belum masuk ke limit ya, limit untuk variabel lebih dari satu. Itu limitnya ada sendiri ya. Oke. Kita ambil satu soal lagi. Nomor 39. Oke, jadi ada 4 nomor ya yang harus dikerjakan ya. Jadi nomor 30, 31, 32 dan 39. Saya rasa 4 nomor ini cukuplah untuk waktu setengah jam ya, atau 40 menit lah ya. Nanti sampai kita jam 9 lebih 10 terkumpul di classroom. Oke. Ada yang mau tanya sampai di sini? Oke. Habis ini saya kirimkan catatan ini ke grup ya. Nanti kalian bisa mempelajari. Ya, silakan Dika. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya izin bertanya, untuk yang menghitung tekanan tadi, sepertinya saya kurang paham Pak, bagaimana caranya untuk memodelkan bahwa itu tuh DT dengan yang satunya itu Pak. Ini. Ya benar Pak. Itu saya kurang paham karena kan di soal itu dikasih sebuah penjelasan seperti demikian. Nah, terus tiba-tiba disuruh, tiba-tiba ada kesimpulan di mana yang DP sama DT itu, Pak. Oke, jadi oke. Baiklah, saya jelaskan pertanyaan dari Dika ya. Jadi untuk menjelaskan volume gas di soal, jadi gini, kalau kalian sudah terbiasa dengan bukunya Parcel, ya buku matematik by Parcel atau kalkulus by Parcel, bukunya itu memang peruntukannya applicable ya. Jadi diaplikasikan pada banyak bidang ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, kita membahas namanya turunan ya. Jadi kenapa kok harus diturunkan? Nah, kunci dari turunan atau diferensial ya, itu adalah rate of change. Ya, nah rate of change ini ada di sini. Ada di sini. Jadi rate of change ini adalah turunan. Rate of change of pressure. Jadi turunan dari pressure. Ya, with respect to itu atau over ya. Biasanya di buku lain menyebut over temperatur. Do T. Nah, kita memahami soalnya dari sini. Apa yang dicari. Jadi kita harus memahami soal dulu. Ya, jadi ini yang ditanyakan Dika tadi. Kenapa kok tiba-tiba tahu ini diturunkan dari kalimat? Ya. Kebetulan ini bukunya bahasa Inggris, ya, sehingga kita harus familiar lah dengan kata ini ya, sehingga dope per dote. Nah, ini yang dicari. Ya, nah itu ya menjawab pertanyaan Dika, yaitu kenapa kok harus diturunkan karena kalimatnya begitu. Ya. Kita lanjutkan. Iya, sama-sama Dika. Super, oke. Silakan Super.
Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. I just want to say, like, 40 minutes for 4 questions is not enough. Actually, we just learned 5 different kind of methods. Now, if we just try to apply them, and there will be also problems for solving the questions. Okay. So 40 minutes, I think, not enough. So we can increase the time for it. Okay, super. I understand what you are thinking about. Begini ya, jadi kita kerjakan soal ini nanti ketika jam 9 ya, jam 9 ternyata banyak yang belum selesai ya, kita akan mundur esok hari ya, kita undur kira-kira sekarang hari ya Jumat malam lah, kita akan undur Jumat malam sekitar jam tengah malam ya, jam 12.00 tengah malam ya Jumat, kalau banyak yang belum selesai ya. Kalau ada yang sudah, Pak kita pengen nanti jam 9 dikumpulkan, oh ya sudah, kumpulkan nggak apa-apa ya. Oke, jadi nanti silakan saya buka di grup nanti kalau supaya semua bisa bilang nanti Pak ternyata, nanti saya buat polling lah di grup ya, kira-kira selesai enggak jam 9, nah tapi nanti jam 9 saya bikinnya, jadi kira-kira dikumpulkan sekarang atau besok, kalian tinggal nge-like aja, yang mau dikumpulkan sekarang jempol, yang dikumpulkan besok jempol gitu aja ya. Oke ya, super ya. Oke. Baiklah, kita langsung mengerjakan soal-soal ini dan kemudian saya tunggu jam 9 di classroom, nanti sambil saya buat polling di WhatsApp. Kalau melenceng waktunya, tidak cukup waktunya seperti apa yang Super katakan, kita akan mundurkan esok malam. Oke ya, baiklah, silakan bekerja sekarang ya, kita langsung kerja mengerjakan soal ini. Saya rasa 9/4 mungkin ada yang selesai, kalau tidak kita akan mundurkan besok ya. Oke, ada mau tanya? Makasih ya Pak. Oke, super ya, nanti saya berikan polling di grup ya, jadi dibalas, kita lihat berapa orang yang sudah selesai sama yang belum. Baiklah, kalau begitu kita langsung kerja, ditulis di kertas ya, nanti seperti biasa difoto kemudian taruh di PDF dan dikirimkan melalui Classroom ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di kelas di minggu berikutnya. Bawa MATLAB, kemudian kita akan melanjutkan menghitung luas. Kemarin pada pohon kita akan hitung menggunakan komputer. Sampai ketemu lagi, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Besok. Waktunya tidur.